Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman sahabat pribadi, sahabat saya. Ini pengalaman perasaan dia yang sangat ketakutan. Sebut saja namanya Angga. Malam itu malam Jumat Kliwon, malam yang tak seperti biasanya. Angga merasakan habis sholat isya, warga atau kampung tempat dia tinggal yang biasanya itu ramai, entah kenapa malam itu benar-benar seperti sepi sekali. Entah itu karena ada gerimis atau mungkin ada keperluan, tapi malam itu benar-benar membuat Angga itu secara tiba-tiba perasaannya itu berdebar-debar, jantungnya itu terpacu. Padahal dia tinggal di rumahnya sendiri, tapi waktu itu kebetulan orang tuanya ini sedang ada keperluan hajatan dengan keluarganya yang lain. Nah, Angga ini disuruh untuk menjaga rumahnya. Malam itu kira-kira jam 9 malam, perasaan Angga itu mulai terasa. Dia mau masuk ke dapur, jantungnya itu berdebar kencang sekali. Perasaannya itu mulai tidak enak, jantung berdebar-debar, matanya pun bingung, pikirannya kemana-mana. Entar ada apa, entar ada apa. Hayalan di dalam imajinasinya Angga itu sudah benar-benar hawa takut itu menyelimuti tubuhnya, sampai seluruh badan itu ya bulu kuduknya itu berdiri, merinding tubuhnya. Entah kenapa lingkungan tempat Angga tinggal yang seperti biasanya malam-malam kemarin, malam-malam sebelumnya, hilir mudik motor, canda tawa tetangga biasanya itu terdengar. Tapi malam Jumat itu jam 9 malam Angga ngerasa kok ndak ada motor yang lewat, ndak ada orang bercanda. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Nah, Angga untuk mengisi waktu, karena perasaan yang mulai ketakutan ini muncul secara tiba-tiba, mendadak saja, dia nyetel TV. Dinyalain TV-nya. Padahal Angga nggak nonton. Cuman untuk mengisi ruangan daripada rumah itu sepi, tidak ada suara apa-apa. Nah, apesnya Angga, TV yang nggak ditonton ini ternyata itu menceritakan cerita horor. Nah, suara dari televisi ini benar-benar seperti mengikuti irama ketakutannya Angga. Dia nyoba ganti channel lain, tapi remote yang dia pegang itu seakan-akan tidak mau berpindah. Batu baterainya dilepas, diputar-putar, tidak bisa, sampai dimaju ke TV-nya untuk ganti channel lain. Dia mulai lega. Tapi dia ingat apa yang barusan dia lihat. Sosok kuntilanak. Filmnya film horor. Wah, suasana malam itu benar-benar membuat Angga ya semakin terbawa ketakutannya. Dia ingat, dia baru saja tadi ngaji malam Jumat Kliwon. Suasana rumah, di dalam rumahnya sendiri, Angga ngerasa setiap kali ada suara detak-detak dari arah dapur, dari arah kamar mandi, jantung itu secara tiba-tiba duduk itu bergetar. Ada apa ini? Antara berani dan tidak, masuk ke kamar mandi, dilihat
atas bawah, tapi perasaannya tuh bener-bener, ketakutannya tuh bener-bener terasa. Dia buru-buru cuci kaki, cuci tangan, keluar. Dia buru-buru keluar dari kamar mandi tanpa kesengajaan. Gayung itu seperti jatuh sendiri. Entah dia itu naruhnya terlalu di samping atau memang sudah taruh di tengah. Dia keluar, gayung itu secara tiba-tiba jatuh, klorak-klorak. Angga lari di dalam kamar mandi, di dalam rumahnya. Dari kamar mandi dia lari menuju ke ruangan tengah. Ketakutan itu mulai terasa. Dia sebut, ada apa ini, ada apa ini. Dia nunjuk jam, itu baru jam 10 malam. Suasana malam terasa benar-benar malam itu sangat lama buat Angga. Dia baringkan tubuhnya, pikirannya kemana-mana. Dari hal-hal kecil, suara kucing, suara hewan-hewan malam itu terdengar nyaring. Malam itu benar-benar membuat malam itu terasa lama, benar-benar terasa lama. Dia merasakan bagaimana ketakutannya di dalam rumahnya sendiri. Sementara suasana gerimis itu semakin terdengar. Saking sepinya rumah, saking sepinya lingkungan, suara gerimis yang berjatuhan meneteskan airnya ini ke genteng itu terdengar, itu sangat jelas. Nah, ini membuat suasana terbayang-bayang dengan sosok-sosok yang ada di TV tadi. Dia membayangkan kalau gerimis ini kuntilanak, semacam kundiriwi, wewe gombel itu keluar. Dia membayangkan hasil halusinasinya mulai muncul. Di dalam ketakutannya, imajinasi dia tuh semakin kemana-mana. Bukannya dia itu berusaha untuk menenangkan diri, tapi perasaan itu membuat dirinya itu semakin terbawa suasana ketakutannya sendiri. Perasaan itu sampai jam 11 malam. Angga mencoba untuk membaringkan tubuhnya di tempat tidur untuk tidur. Itu benar-benar tidak bisa. Sementara TV itu masih dinyalain. Ya buat apa? Buat nenangin dirinya. Biar seperti ada yang ramai, ada orang lain. Jam 11 malam. Dia mendengar sosok ibu-ibu tertawa cekikikan. Angga mengira waktu itu ada tetangga yang sedang ngobrol. Tapi tawa itu muncul sendiri. Tidak ada tawa yang lain. Dia pikir tetangga. Tapi kenapa suara itu kok cuma sendirian? Dia tengok dari jendela pintu kamarnya. Ditengok dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Sosok ibu itu siapa? Sosok ibu itu siapa? Antara berani nengok keluar, antara diem di dalam, bingung. Perasaan itu semakin memunculkan ketakutan yang benar-benar luar biasa. Dia mau kemana? Bingung. Mau ambil air minum di ruangan belakang, dia sampai kebingungan. Takut ya. Takut kebayang suara sosok ibu-ibu yang tertawa cekikikan tadi. Apakah itu manusia? Apakah itu sosok gaib? Saat dia berusaha keluar, memberanikan diri, Angga keluar dari pintu kamar tidurnya. Dia keluar, jalan. Nah, suara gerimis ini secara tiba-tiba hujannya kayak duak-duak. Nah, itu suara atap itu seperti tertarik. Nah, ini yang membuat Angga itu langsung spontan dia kaget. Astagfirullah, astagfirullah, ada apa ini, ada apa ini. Takutnya benar-benar terasa. Matanya kemana-mana, sana sini, kanan kiri, depan belakang. Entah apa yang ada di dalam hatinya Angga. Hari itu, malam Jumat Kliwon itu benar-benar membuat Angga tidak bisa berpikir. Kalau malam itu malam yang sangat lama, malam yang sangat panjang. Menunggu pagi itu sangat lama. Ambil air minum. Suara anak itu benar-benar membuat suasana di dalam rumahnya Angga
Suasana di luar ruangan, di dalam ruangan, di luar rumah pun membuat suasana ini semakin mencekam. Hawa dingin. Padahal hawa dingin ini muncul ya karena gerimis. Tapi Angga merasakan dinginnya itu merasa beda. Beda dari hujan-hujan yang sebelumnya. Ada apa ini? Ada apa ini? Tepat di jam 12 malam. Angga melihat di jam dinding. Jam 12 malam. Mata hendak mau terpejam. Berusaha menutupkan matanya. Susah. Pikirannya kemana-mana. Sosok ibu-ibu tertawa terdengar lagi. 2 kali Angga mendengar. Mau tidak mau Angga dengan keberaniannya. Walaupun dalam jiwanya waktu itu benar-benar takut. Dia keluar dari rumahnya. Dia buka pintu utama, pintu depan. Dilihat di samping kanan, depan, kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada satupun orang yang sedang duduk ataupun ngobrol. Tidak ada hilir mudik, orang kampung, orang sebelah itu keluar. Walaupun hanya sekedar duduk di depan rumahnya. Tidak ada siapa-siapa. Suara malam itu benar-benar membuat hawa dingin. Setelah hujan jam 12 itu reda, suasana itu benar-benar terasa. Malam yang benar-benar membuat Angga ini tidak bisa kemana-mana. Dia mau keluar, perutnya lapar dia. Dia merasakan pengen keluar untuk beli nasi goreng. Rasa takut itu membuat dia itu antara berani dan tidak. Jam 12 malam, di mana nasi goreng yang jualan? Sementara yang jualan ini jaraknya ini lumayan, kira-kira hampir 15 menit. Angga berani dan tidak. Rasa lapar ini hanya membuat Angga keluarkan motornya. Dia keluar. Dia tahu dia harus melewati jalan-jalan desa yang sebagian besar itu masih kebun, belum perumahan. Di antara jalan yang banyak kebunnya ini, banyak pohon-pohon pisang, banyak pohon-pohon lain. Dia menengok kanan kiri. Jalan yang gelap dia telusuri. Untuk apa? Untuk beli nasi goreng. Untuk menghibur diri daripada di rumah suasananya ketakutan. Dia keluar. Yang membuat Angga itu heran. Kenapa hari itu, malam itu benar-benar tidak ada satupun orang yang lewat. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, kadang sampai jam 1, jam 2 hilir mudik orang-orang sekitar, tetangga sekitar itu masih ada. Tapi malam itu entah kenapa. Apakah habis hujan? Ataukah memang orang-orang ini yang sudah pada istirahat tidur? Tapi tidak untuk Angga. Angga keluar. Setelah nasi goreng dia beli, dia bungkus buat dimakan di rumah. Dia pulang. Lewat di kebun ini, dia kebayang sosok wanita yang ketawa, sosok ibu-ibu yang ketawa. Ini seperti kain putih yang lusuh. Itu seperti berdiri di antara pohon-pohon pisang. Antara iya atau tidak, sosok siapa itu? Sosok siapa itu? Dia tancap gasnya. Dia tancap saking kencengnya. Jalan yang belum rata, masih banyak kerikil-kerikil besar. Dihajar, dilewati. Tapi sosok wanita, sosok ibu-ibu dengan tawa itu seakan-akan mengikuti alur kerasnya gasnya dia tekan. Gas dia tarik, suara itu benar-benar membuat suara itu seperti nyata dia dengar. Padahal sosoknya sudah tidak terlihat. Sampai di depan rumah, dia bergegas naikkan motornya ke teras, langsung masuk ke dalam rumah. Pintu itu langsung ditabrak, karena memang tidak dikunci. Pintu langsung ditabrak, dia masuk, ditutup kuncinya. Dia cuci kaki. Karena apa? Ya habis jalan kenceng, jalan sementara becek. Sampai kaki ini kotor semua. Cuci kaki di kamar mandi. Di kamar mandi
kira-kira hampir jam 12:30 malam. Dia itu seperti melihat hal-hal yang aneh. Apakah itu bayangan nyata atau tidak? Saat dia hendak ke kamar mandi, di depan kamar mandi itu seperti bayangan. Apakah itu bayangannya atau apakah bayangan orang lain? Sementara kalau dia ngerasa itu bayangannya, seharusnya dia ada di depan lampu. Kalau di belakang, bayangan itu tidak mungkin muncul. Aneh, tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan itu membuat tirai kamar mandi itu seperti bergerak, seperti ada angin. Seketika Angga mau tidak mau, posisi kaki kotor, berani. Dia nekat, ketakutan dilawan karena keadaan, tapi buru-buru, langsung buru-buru keluar. Angga keluar, masuk ke ruangan tengah. TV masih nyala sampai jam 12:30 itu, TV masih nyala. Dia sengaja tidak matikan TV. Nah ini saat Angga hendak masuk ke kamar, hendak masuk ke ruangan dapur, karena letak kamar mandi dan dapur itu beda ruangan. Saat Angga hendak ke ruangan dapur untuk ngambil piring, sendok, dan juga gelas untuk persiapan dia makan nasi goreng ini, secara mengejutkan, suara piring itu seakan-akan seperti bergerak, padahal tidak ada apa-apa. Saat dia hendak masuk ke ruangan dapur, dia ambil piring sama nasi. Nah, suara piring tadi itu dari mana? Sementara tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Dia ambil piring itu dengan cepat-cepat. Salah satu piring ini ada yang jatuh. Berang, biar. Wah, Angga kaget. Sampai tubuhnya itu seperti meloncat. Saking kaget, jantung itu semangat berdebarnya itu benar-benar seperti habis lari-lari. Jantung itu terpacu benar-benar. Ketakutan membuat Angga ini benar-benar merasa malam itu sangat lama. Dia makan nasi goreng, pikirannya masih teringat sosok kain putih yang ada di balik pohon pisang. Siapa sosok itu? Siapa bayangan di depan kamar mandinya? Siapa yang menggerakkan rak piring di ruangan dapur? Siapa yang menggerakkan? Dan siapa juga yang menjatuhkan? Malam itu dia sembari makan nasi goreng di atas piring ini masih kebayang suasana. TV masih nyala, dia berusaha gonta-ganti channel untuk menghibur diri. Tapi rasa takut tidak dapat dibohongi. Perasaan itu benar-benar membuat jantungnya itu berdebar-debar. Sampai Angga hendak menaruh piring ke ruangan dapur, dia tidak berani. Dia taruh di samping TV. Dia hendak mengambil air minum, dia juga tidak berani. Dia tahan. Terpaksa jam 1 malam, seraknya itu, dia beranikan diri. Dia ambil air minum. Hendak ambil air minum ini, suara air dari kamar mandi, keran itu seperti bunyi. Suara air dari keran itu seperti nyala. Padahal tidak ada siapa-siapa. Itu benar-benar nyata didengar oleh Angga. Suara apa itu? Jam 1 malam. Angga jam 1 malam. Suasana ingin ambil air minum saja. Suasana rumah yang dia huni bertahun-tahun. Itu benar-benar suasana itu malam itu benar-benar membuat malam yang sangat mencekam untuk dirinya. Dia tunggu dari jam 1, jam 2 sampai sebelum dia subuh. Dia itu tidak bisa tidur malam itu. Sosok tawa dari wanita yang berjubah putih, bayangan itu selalu menghantui dalam pikirannya. Dia di saat Angga, di saat dia membaringkan tubuhnya di dalam kamar tidur, di atas tempat tidur, pikirannya kemana-mana. Dia membayangkan bagaimana sosok yang berjubah putih. Dia membayangkan bagaimana seandainya sosok yang berjubah putih itu tidur di sampingnya. Bantal guling itu dikira sosok tersebut, sampai bantal guling itu dilempar. Saking takutnya Angga
bantal guling yang dia pegang itu dilempar. Karena apa ya? Dia melihat seperti sosok yang berjubah putih tadi. Spontan dia baru sadar, astagfirullahaladzim, itu kan bantal guling. Diambil lagi. Saat dia memeluk bantal gulingnya itu benar-benar kerasa seperti dia itu memeluk sosok aneh, sosok yang sangat aneh. Bukan kapas yang dia peluk, bukan bantal guling yang dia peluk, tapi kehangatan dari bantal itu ia membuat aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, Angga ingin melepaskan bantal itu tidak bisa. Seakan-akan ketakutannya itu ingin memeluk bantal tersebut. Dan waktu malam itu benar-benar malam yang sangat-sangat panjang sebelum azan subuh itu terdengar. Dan di saat pagi hari dia baru, dan setelah subuh dia sholat subuh di musola, tetangga sudah keluar semua, hampir semuanya tetangga sekitar di tempat dia tinggal. Setiap subuh itu banyak yang berjamaah. Dia cerita ke tetangga. Nah, usut punya usut. Rumah yang dia huni bertahun-tahun, tempat orang tuanya membesarkan Angga, itu dulunya tempat salah satu praktisi. Usut punya usut. Dia cerita keadaan ketakutannya di rumahnya sendiri. Nah, tetangga yang seusia kakeknya Angga itu bercerita tentang rumahnya Angga. Kalau rumah yang dihuni Angga, yang dihuni orang tuanya Angga, itu dulu bekas rumah praktisi, tapi sempat dijual ke kakek kamu dan sekarang diteruskan ke ayah kamu. Jadi suasana rumah mungkin sudah biasa, tapi tiap malam tertentu rumah Angga itu akan menjadi seperti suasana yang benar-benar rasa takut itu akan muncul secara tiba-tiba. Dan itu juga dirasakan oleh orang tuanya. Tapi orang tuanya Angga itu tidak pernah menceritakan ke Angga kalau di malam Jumat Kliwon banyak hal-hal aneh yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Semoga kisah ini bisa memberikan hiburan untuk kita semua. Mohon maaf bila cerita kali ini menceritakan kisah tentang Angga ini satu malam untuk kisahnya beliau. Semoga bisa menjadi hiburan untuk kalian para pecinta cerita horor dan cerita seram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.